Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja dimulai ya. Kepada Ibu Ika dipersilahkan. Baik, terima kasih Naila atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Syukur alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul bersama di acara training jurnal series di pertemuan yang kelima. Alhamdulillah pertemuan terakhir ya setelah 4 pertemuan sebelumnya gitu ya. Mungkin jangka waktunya ini agak lama di pertemuan terakhir, di mana materi pada hari ini setelah kemarin kita sudah belajar bersama terkait dengan apa itu artikel, apa itu karya ilmiah gitu ya, apa itu karya ilmiah, apa itu artikel, dan artikel merupakan salah satu jenis bentuk karya ilmiah, dan yang nantinya di mana nanti kewajiban dari seorang mahasiswa adalah ketika sudah menyelesaikan skripsinya itu ada kewajiban untuk mensubmit sebuah sebuah artikel di dalam sebuah jurnal, gitu ya, di mana peraturan ketentuan yang ditetapkan oleh Unsika adalah jurnal yang harus terakreditasi SINTA nasional gitu ya, entah itu SINTA 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu menjadi sebuah keharusan pengetahuan bagi mahasiswa tentang bagaimana cara membuat sampai dengan cara mensubmit gitu ya. Dan di pertemuan yang terakhir ini kelima, kita akan belajar bersama atau mungkin sedikit. Saya yakin di sini banyak mahasiswa semester atas yang sudah berhasil submit gitu ya. Tapi di sini tidak masalah. Kita ulangi lagi bagi yang sudah pernah submit dan mungkin bagi yang belum pernah submit, kita belajar bagaimana caranya mensubmit gitu ya di pertemuan kelima atau pertemuan terakhir ini. Sebelumnya, sebelum disubmit, tadi malam saya sudah meminta contoh tugas pengerjaan artikel yang dibuat oleh mahasiswa-mahasiswi peserta TJS ini. Di sini dicontohkan, tadi malam dikirim sama Naila itu ada punyanya Nur Zadira ya kalau tidak salah. Ada contoh artikel yang dibuat oleh Nur Zadira, Aldra Khairanti, namanya susah. Nanti kita coba di sini koreksi bersama, sama gitu ya, sambil dilihat lagi artikel-artikel yang sudah kalian buat, apakah sudah sesuai atau belum gitu ya, dari hasil evaluasi artikel yang dibuat oleh Nur Zadira ini. Bukan berarti artikel yang dibuat oleh Nur Zadira ini banyak kekurangan gitu ya, atau mungkin salah, itu bukan. Akan tetapi di sini saya evaluasi sebagai bentuk penyempurnaan gitu ya. Minimal seperti apa sih artikel yang akan diterima oleh sebuah jurnal atau seorang pengelola jurnal itu akan menerima artikel minimal yang seperti apa. Ya, ini contoh minimal, kita evaluasi bersama. Mungkin di sini saya akan memandu apakah artikel yang dibuat oleh Nur Zadira ini sudah tepat atau ada perlu beberapa penambahan atau koreksi. Ya, sebelum nanti kita belajar bagaimana caranya mensubmit artikel dalam sebuah jurnal. Sebelumnya di sini Zadiranya ada atau enggak, Nur Zadiranya? Sepertinya buat Teh Sadiranya ada, Bu. Sadiranya sendiri ada ya. Sudah kelihatan belum, Naila? Sudah, Ibu. Oke. Biasanya gitu ya, biasanya seorang reviewer sebuah jurnal, artikel jurnal ilmiah itu akan memberi komentar-komentar artikel dengan menuliskan catatan review berupa
komentar. Jadi nanti bisa dilihat nih di samping. Ketika di samping ada komentar-komentar, ada cloud gitu ya. Ini namanya cloud ini. Diklik saja. Itu nanti beberapa komentar yang diberikan oleh seorang reviewer jurnal ketika nanti kalian sudah berhasil submit di sebuah jurnal. Kadang bentuknya adalah seperti ini, bentuk revisi, review sebuah artikel jurnal berupa catatan komentar, kotak-kotak komentar yang nanti bisa diklik, bisa dilihat apa komentarnya gitu ya. Kita koreksi bersama-sama, kita evaluasi bersama-sama artikel yang dibuat oleh Nur Sadira apakah sudah tepat atau belum gitu ya, atau mungkin masih butuh penambahan. Saya ingatkan kembali gitu ya, coba dibuka lagi materi yang saya berikan, PowerPoint yang saya berikan dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan keempat. Coba dibuka lagi dari mulai judul, dari mulai kepala sampai dengan kaki artikel, dari mulai judul sampai dengan daftar pustaka. Di sana ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijadikan sebuah panduan bagi mahasiswa pada saat mengoreksi atau ketika sudah selesai membuat sebuah draft artikel kasar. Ya, jadi sebelum finishing kan pasti draft kasar dulu. Nah, dari draft kasar dulu itu coba ditanyakan, ya, ditanyakan melalui beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ada di PowerPoint yang sudah saya jelaskan di pertemuan pertama sampai dengan keempat. Ya, dari artikel yang Nur Sadira buat, coba kita pertanyakan satu persatu melalui pertanyaan-pertanyaan yang ada di PowerPoint yang sudah saya jelaskan kemarin. Kita mulai dari judul. Ya, judul di sini yang dibuat oleh Nur Sadira adalah pola asuh orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar anak usia dini di masa pandemi. Gitu ya. Dilihat dari PowerPoint sebuah penjelasan judul kemarin yang sudah saya jelaskan. Pertanyaan yang pertama, apakah judul artikel telah mencerminkan isi artikel secara keseluruhan? Dari judul ini, gitu ya, pola asuh orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar anak usia dini di masa pandemi. Ada dua variabel yang akan diteliti oleh Nur Sadira. Variabel yang pertama adalah pola asuh. Ya, variabel yang pertama adalah pola asuh. Variabel yang kedua adalah motivasi belajar. Cukup, hanya ada dua variabel yang akan diteliti oleh Nur Sadira. Jadi sebetulnya orang tua dalam meningkatkan anak usia dini di masa pandemi itu tuh sebetulnya hanya kalimat-kalimat penjelas saja. Akan tetapi di sini yang memiliki makna itu ya, yang mau kita teliti, yang kita sebut sebagai variabel penelitian, kalau di dalam penelitian kuantitatif namanya variabel ya X dan Y. Tapi kalau di dalam penelitian kualitatif tidak mengenal XY. Hanya apa sih yang mau kita teliti? Fokusnya apa sih yang mau kita teliti kalau di dalam penelitian kualitatif? Di sini dari judul ini ada dua fokus yang akan diteliti oleh Nur Sadira. Yang pertama adalah pola asuh dan yang kedua adalah motivasi. Cukup. Itu ya. Jadi kalian di sini pun harus bisa belajar yang namanya variabel penelitian. Apa sih yang mau diteliti di sini? Jadi sebetulnya orang tua dalam meningkatkan anak usia dini di masa pandemi itu sebetulnya hanya kalimat-kalimat penambah saja, kalimat keterangan saja. Dan yang akan diteliti adalah pola asuh dan motivasi belajar. Ya, fokusnya yang akan diteliti adalah pola asuh dan motivasi belajar. Gimana sih pola asuh orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di masa pandemi? Nah, itu kalimat lengkapnya. Lalu yang kedua, apakah judul itu sudah terdiri dari 5 sampai dengan 14 kata? Ya. Judul yang bagus maksimal adalah 14 kata. Dari judul yang ditulis oleh Nur Sadira, saya hitung gitu ya, saya hitung itu 14 kata pas.
ya. Jadi tidak lebih dari 14 kata. Oleh karena itu bisa disebut, bisa disimpulkan bahwa judul yang dituliskan oleh Nur Sadira sudah cukup singkat, padat, dan jelas. Ya, jadi hindari kalimat-kalimat kata penghubung, hindari kalimat-kalimat klise, studi tentang, deskripsi tentang, di desa, di kecamatan, bla bla bla, itu hindari yang seperti itu kalau dalam penulisan judul artikel. Cukup yang menjadi fokus penelitiannya saja, gitu ya, maksimal 14 kata. Itu untuk artikel sebuah jurnal penelitian yang baik, gitu ya. Yang baik itu maksimal 5 sampai 14 kata. Dan yang dibuat oleh Nur Sadira sudah 4. Tepat judul yang dibuat, di mana gitu ya artikelnya itu mencerminkan isi terkait tadi yang pertama, peran orang tua dan bagaimana motivasi belajar anak, gitu ya. Itu fokusnya. Ingat-ingat, yang akan diteliti adalah kata kuncinya adalah berarti pola asuh orang tua, pola asuh dan motivasi belajar. Itu saja yang perlu diingat dalam artikel ini. Ya, itu terkait judul. Judulnya sudah tepat. Lalu yang kedua adalah penulis. Ya, pertanyaannya untuk menulis seorang atau beberapa orang penulis dalam sebuah artikel, pertanyaannya untuk bahan evaluasi, apakah nama penulis telah ditulis tanpa gelar? Ya, kita lihat sama-sama, dan ternyata yang dituliskan oleh Nur Sadira masih mencantumkan nama gelar. Ya, jadi di dalam sebuah artikel ilmiah, ketika menuliskan seorang penulis autor itu tanpa gelar, tidak perlu ada dokter, tidak perlu ada MPD, tidak perlu ada SPD, MPD, cukup namanya saja. Ya, cukup nama. Harus diingat oleh kalian semuanya. Penulis autor pada artikel jurnal ilmiah ditulis tanpa gelar. Ya, tanpa gelar. Oleh karena itu di sini komentarnya adalah, coba kita sama-sama lihat, ditulis tanpa gelar. Biasanya gitu ya. Jadi perhatikan di sini komentarnya, ditulis tanpa gelar. Lalu selanjutnya ada yang namanya alamat korespondensi. Ya, korespondensi atau afiliasi. Selain nama kampus, di sana juga diharapkan selain nama kampus dan email itu disertai dengan alamat. Ya, kalau bisa itu harus ada alamatnya. Jadi di sini selain Universitas Singapura Bangsa Karawang, itu nama alamat korespondensinya itu di mana. Jadi jangan hanya Universitas Singapura Bangsa Karawang, tetapi dituliskan juga Jalan HS Unsika itu alamatnya mana sih? Ronggo, Waluyo, Teluk Jambe Timur, nomor berapa, Karawang. Hal tersebut untuk apa sih? Ya, biasanya gitu ya, ketika kita menulis sebuah jurnal itu kita biasanya dicari ketika kita mau akan mensitasi, gitu ya. Oh, berarti Nur Sadira ini ahli atau pakar dalam bidang pola asuh kayaknya. Oh, jadi kayaknya Nur Sadira ini ahli dalam bidang pendidikan anak usia dini. Beliau adalah pakar anak usia dini. Selain email, kita juga bisa mendatangi langsung alamat korespondensinya. Oh, Unsika yang mana ya? Unsika yang Indonesia apa ada Unsika di luar negeri? Gitu ya, sehingga gampang dilacak, gampang dihubungi. Selain melalui email, juga bisa langsung didatangi penulisnya. Jadi selain Unsika, di sini juga dituliskan alamat lengkapnya Unsika. Kalau email di sini sudah
Betul. Itu ya, itu koreksi yang selanjutnya. Lalu kalau abstrak terakhir aja. Kalau abstrak terakhir kita masuk ke pendahuluan. Apa sih yang harus ada dalam sebuah pendahuluan? Abstrak kita lewati, nanti kita terakhir. Pertanyaan-pertanyaan yang perlu dipertanyakan di dalam pendahuluan. Yang pertama, apakah bagian pendahuluan telah berisi paparan tentang masalah dan ruang lingkup? Ingat, tadi yang mau diteliti itu ada dua. Tentang apa sih? Yang pertama ada tentang pola asuh, ya, pola asuh orang tua, dan yang kedua tentang motivasi belajar pada anak. Berarti, ya, paparan yang ada di dalam latar belakang pendahuluan itu berisi paparan tentang masalah ruang lingkupnya, pola asuh, dan motivasi belajar. Dua itu saja. Ya, di dalam latar belakang atau pendahuluan ada masalah apa sih terkait dengan pola asuh? Gitu ya. Masalah pola asuh itu ada masalah apa terkait pola asuh di daerah tempat yang akan kita teliti. Yang kedua, bagaimana sih motivasi belajar siswa, motivasi belajar anak usia dini di desa tempat yang akan kita teliti. Jadi boleh kita menjelaskan tentang apa ya, motivasi belajar anak di Indonesia rendah, data BPS statistiknya itu berapa, itu masalah secara umum. Itu boleh bisa dijadikan sebagai awal pendahuluan secara umum, tapi yang harus ada di dalam latar belakang itu adalah masalah khusus di tempat yang akan kita teliti. Kita tidak berbicara Indonesia, kita tidak berbicara Karawang, gitu ya. Kita tidak berbicara Jawa Barat, apalagi kita berbicara Jakarta misalnya. Motivasi belajar di masa pandemi anak-anak di Jakarta menurut data BPS, apa hubungannya dengan Jakarta? Sedangkan yang mau kita teliti adalah di mana tadi judulnya, Zadira. Ya, jadi fokuskan pada pendahuluan itu terkait dengan masalah yang akan kita kaji. Oleh karena itu tadi, gitu ya, harus bisa menentukan variabel penelitiannya dulu. Dari judul itu, variabel penelitiannya itu apa? Kita harus bisa menentukan dulu. Yang pertama, masalah pola asuh. Ada apa sih di desa tempat yang akan diteliti itu terkait dengan pola asuh? Jangan-jangan gitu ya, pengetahuan orang tua terkait dengan pola asuh atau pembimbingan anak atau pengurusan anak di desa tersebut masih rendah. Hal tersebut dibuktikan dengan apa? Gitu ya. Lalu motivasi belajar anak di desa tersebut itu seperti apa? Ada masalah apa terkait dengan motivasi belajar selama pandemi? Itu dijelaskan secara khusus di dalam latar belakang, ya, di dalam pendahuluan sebuah artikel jurnal. Di sini, gitu ya, di sini komentar saya adalah di bagian akhir. Ya, masalah yang dijelaskan itu baru Zadira itu baru menjelaskan di Desa Tajur Halang, Kabupaten Bogor, tepatnya di Perumahan Pura RW 18, menunjukkan di masa pandemi seperti ini, anak cepat merasa bosan dalam belajar dan lebih banyak bermain. Ya, ini itu sebetulnya masalah terkait pola asuh atau masalah terkait motivasi. Ya, masalah yang dijelaskan oleh Zadira di sini baru terkait dengan masalah motivasi belajar. Ya enggak? Motivasi belajarnya secara tidak langsung dengan penjelasan Zadira yang seperti ini motivasi belajarnya berarti rendah. Karena anak-anak lebih memilih bermain daripada belajar. Gitu ya, itu contohnya, dan contohnya pun masih satu, disebut sebagai motivasi belajarnya rendah. Selain lebih memilih bermain, itu apalagi contohnya, ya. Oleh karena itu kita harus observasi awal dulu ketika kita melakukan sebuah penelitian. Nah, koreksinya adalah masalah pola
asuh. Masalah pola asuhnya belum kelihatan di sini. Ya, di dalam pendahuluan, masalah pola asuh itu belum dijelaskan oleh Nur Zadira. Baru menjelaskan masalah motivasi belajar. Dan masalah motivasi belajar itu pun, itu masih sangat tipis, gitu ya, masih sangat dangkal. Masih sangat, belum khusus lah. Belum secara mendalam mengupas masalah motivasi belajar. Motivasi belajar sudah diulas, tapi masih sangat dangkal, masih sangat tipis, belum mendalam, belum khusus. Perlu ditambahkan contoh-contoh yang menyebutkan bahwa motivasi belajar anak di desa Tajur Halang ini rendah, misalnya di masa pandemi. Contohnya apa? Di sini ditambahkan lagi. Dan gitu ya, belum sama sekali menyentuh terkait apa sih yang ada masalahnya di dalam pola asuh orang tuanya. Apa yang salah gitu ya? Apa pola asuh yang bermasalah di dalam pola asuh orang tua di desa Tajur Halang ini yang memiliki anak usia dini? Di sini sama sekali belum dijelaskan, gitu ya. Padahal tadi dari PowerPoint ini gitu ya, intinya di dalam pendahuluan harus berisi tentang masalah yang menjadi ruang lingkup pembahasan dalam penelitian. Kuncinya adalah balik lagi, harus bisa menentukan variabel penelitiannya. Ya, ketika variabel penelitiannya sudah ketemu, ya itu berarti yang harus dibahas di dalam pendahuluan. Ada masalah apa terkait dengan variabel yang akan diteliti? Ya. Yang kedua, apakah bagian pendahuluan sudah berisi terkait dengan kajian pustaka? Terkait apa yang akan kita bahas. Saya lihat beberapa sudah menggunakan beberapa sumber pustaka, gitu ya. Ada yang menurut Arjoni, teorinya Meti, gitu ya, teorinya Hamzah B. Uno, teorinya Siva Khairunisa. Akan tetapi tata cara pengutipan penulisan sumber itu masih kurang tepat. Ya, cara penulisan sumber itu masih kurang tepat dalam mengutip. Ya, dalam mengutip di sini contohnya Siva Khairunisa disebutkan 2 kali, di depan dan di belakang. Mau di depan ya di depan saja, konsisten. Kalau mau di belakang ya di belakang saja. Dan tata cara penulisan kutipan gitu ya, nama ahli di depan dan nama ahli di belakang itu berbeda cara penulisannya, dan itu sudah dijelaskan kemarin di pertemuan keempat. Bagaimana cara mengutip ketika nama ahli kutipnya itu di awal, di tengah, dan di akhir. Dia nanti dibaca lagi PowerPoint kemarin di pertemuan keempat. Sudah menunjukkan gitu ya, sudah mencantumkan beberapa teori gitu ya, sudah mencantumkan beberapa kajian pustaka terkait dengan sesuatu yang akan diteliti. Akan tetapi cara penulisan kutipan ahlinya masih kurang tepat atau tidak sesuai, gitu ya. Ini jawaban dari pertanyaan yang kedua terkait dengan pendahuluan. Lalu yang ketiga, apakah di bagian pendahuluan sudah berisi argumentasi penulis atau peneliti? Nur Zadira di sini di bagian pendahuluan sudah menjelaskan belum kenapa penelitian ini itu penting untuk dilakukan? Ya, jadi Zadira di sini harus berargumen kenapa penelitian ini penting dilakukan. Kenapa motivasi belajar anak, pola asuh anak, pola asuh orang tua itu sangat berpengaruh terhadap motivasi belajar. Kenapa hal ini penting untuk diteliti? Gunanya apa? Jangan-jangan ketika penelitian ini dilakukan nggak ada gunanya untuk masyarakat, dijelaskan. Kenapa Zadira melakukan penelitian ini, berfungsi untuk apa? Apa pentingnya penelitian ini dilakukan? Dan itu harus ada di pendahuluan. Ya, di sini saya jelaskan. Di sini saya beri komentar.
Jelaskan mengapa penelitian ini penting dilakukan. Apa hasil yang diharapkan dari penelitian ini setelah penelitian ini dilakukan? Dijelaskan. Di sini Zadira hanya menjelaskan. Penulis tertarik gitu ya. Penulis tertarik untuk meneliti tentang penelitian ini. Nah, ketika hanya tertarik saja, tetapi penelitian ini tidak berdampak gitu ya kepada masyarakat, itu apa menariknya? Jangan-jangan menariknya hanya menarik untuk diri sendiri, gitu ya. Tunjukkan bahwa penelitian ini penting. Pentingnya di mana sih melakukan penelitian ini sehingga peneliti harus melakukan penelitian ini? Itu dijelaskan di dalam pendahuluan. Ya, lalu yang terakhir, ya, apakah di bagian pendahuluan sudah berisi tujuan penelitian atau hipotesis? Ketika kualitatif berarti mencantumkan atau menuliskan tujuan. Ketika penelitiannya kuantitatif berarti harus ada hipotesisnya di dalam pendahuluan. Ya, ada komentar saya di dalam jurnal artikel yang dibuat oleh Zadira, tuliskan tujuan dari penelitian ini karena di dalam pendahuluan atau latar belakang yang dibuat oleh Zadira di sini belum menuliskan tujuan penelitian. Selain menuliskan apa sih menariknya gitu ya, apa sih pentingnya melakukan penelitian ini, juga dituliskan tujuannya. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk apa? Untuk mendeskripsikan pola asuh orang tua misalnya. Tujuan yang kedua adalah untuk mendeskripsikan bagaimana motivasi belajar anak usia dini di masa pandemi. Lalu yang ketiga, tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor pendukung dan penghambat gitu ya. Rendahnya atau mungkin tinggi rendahnya motivasi belajar anak usia dini di masa pandemi. Terserah dikembalikan kepada peneliti atau penulis, tujuan penelitian ini ada berapa? Untuk apa? Untuk mendeskripsikankah? Untuk menjelaskankah? Ya, untuk mengujikah? Untuk mengetahui apakah berhubungan atau tidakkah? Intinya di dalam sebuah pendahuluan, di dalam artikel harus ada tujuan penelitiannya, selain alasan pentingnya melakukan sebuah penelitian ini. Ya, penelitian ini penting karena apa alasannya? Biasanya disusul. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk yaitu di dalam sebuah pendahuluan artikel jurnal. Pasti seorang reviewer patokannya adalah itu ya. Apakah di dalam pendahuluan itu sudah memuat masalah? Yang pertama, masalah yang mau dikaji itu apa? Kelihatan nggak di dalam pendahuluan? Masalahnya apa sih? Ya, apakah sudah tergambarkan secara khusus, secara mendalam gitu ya di dalam pendahuluan? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kenapa penelitian ini menarik? Ya, kenapa penelitian ini penting untuk dilakukan? Apa alasannya? Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, tujuan dari penelitian ini itu apa? Selain gitu ya, di dalam pendahuluan pun harus memuat kajian-kajian pustaka terkait dengan teori yang akan kita bahas. Di dalam artikel ini, teori yang akan kita bahas adalah teori motivasi belajar dan teori pola asuh orang tua. Dan cara penulisan kutipannya di dalam pendahuluan juga harus tepat. Bagaimana cara mengutip. Menulis kutipan di awal, di tengah, dan di akhir. Apakah dia menggunakan tanda kutip atau dia tidak menggunakan tanda kutip. Itu yang perlu diperhatikan. Dibaca lagi di materi pertemuan ke-4. Itu terkait dengan pendahuluan. Ya, lalu kita beranjak ke bahan dan metode penelitian. Metode penelitian di sini yang dipertanyakan, yang pertama,
sebaiknya ringkas, jelas, berisi pendekatan penelitian. Ya, yang pertama kita cek bersama, apakah di dalam artikel yang Zadira tulis di sini sudah ada pendekatan penelitian. Di sini dijelaskan, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Ya, di mana saya kasih pengertian atau penjelasan ke mahasiswa-mahasiswi semua di sini yang namanya pendekatan dan metode penelitian itu berbeda. Ya, yang namanya pendekatan penelitian, ya, pendekatan penelitian itu ada 3. Saya blok. Pendekatan penelitian itu ada 3, kualitatif, kuantitatif, research and development. Itu pendekatan. Mau R&D atau pengembangan, mau kualitatif atau mau kuantitatif, itu pendekatan. Ya, sedangkan kalau di sini ketika Zadira bilang pendekatannya deskriptif, itu kurang tepat. Di mana yang namanya deskriptif itu bukan pendekatan, karena pendekatan itu hanya ada 3, kualitatif, kuantitatif, sama R&D. Ya, research and development, kuantitatif atau kualitatif itu pendekatan. Tapi kalau deskriptif itu namanya metode penelitian. Kalau metode penelitian banyak sekali macamnya. Termasuk salah satunya adalah deskriptif. Jadi di sini nggak boleh kebalik-balik antara pendekatan dan metode. Ya, di sini berarti penjelasan yang lebih tepatnya seperti ini. Penelitian ini merupakan atau penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Ya, jadi deskriptif itu bukan pendekatan tapi metode penelitian deskriptif. Bu, ada berapa macam Bu metode penelitian? Kalau pendekatan ada 3. Kalau metode penelitian itu ada berapa? Ada banyak sekali. Ya, itu nanti bisa atau mungkin sudah bahkan kalian pelajari di mata kuliah metode penelitian gitu ya. Seminar karya ilmiah juga mungkin kalian sudah belajar tentang itu. Saya contohkan, metode penelitian itu ada deskriptif, ada studi kasus, ada korelasional, ada regresional, ada penelitian dan tindakan kelas, ada grounded teori, ada eksperimental, ada kuasi eksperimen. Itu contoh beberapa metode penelitian, ada studi kasus dan yang lain sebagainya. Dan deskriptif di sini merupakan salah satu contoh metode. Jadi jangan kebalik. Ya, yang betul di sini adalah penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Jadi deskriptif itu adalah metode. Ya, balik lagi ke PowerPoint. Pendekatan penelitiannya ada atau tidak ada? Sudah ada. Pendekatan penelitian kualitatif. Metode penelitiannya apa? Atau desain penelitiannya apa? Menggunakan metode deskriptif. Ya, spesifikasi teknis dalam kuantitas alat dan bahan penelitiannya menggunakan wawancara. Di sini dijelaskan. Ya enggak? Menggunakan observasi, menggunakan wawancara. Ya, lalu bagaimana teknik analisisnya dengan reduksi data, display data, penyajian data, dan verifikasi. Ya, ini semuanya sudah menjawab yang harus ada di dalam sebuah metode penelitian. Hanya tadi tertukar saja antara pendekatan dan metode. Ya. Namun catatan dari saya di sini yang saya beri kuning itu ya, penjelasannya itu masih terlalu umum. Ya enggak, ketika di sini Zadira hanya menjelaskan pendekatan penelitiannya menggunakan kualitatif, metodenya deskriptif, tekniknya menggunakan observasi dan wawancara. Lalu teknik analisis datanya pakai reduksi, display data, lalu penarikan kesimpulan. Kira-kira kalau ini saya pindahkan ke artikel lain gitu ya, dengan judul artikel yang berbeda, itu
itu bisa atau enggak ketika kalimatnya hanya seperti ini, kecuali di subjek ya. Subjek ini kan sudah menunjukkan kalau dia itu spesifik. Ya, subjeknya adalah 5 orang tua di perumahan. Nah, kalau itu sudah spesifik, itu sudah betul. Tapi ketika dituliskan hanya menggunakan kualitatif, deskriptif, observasi wawancara, reduksi sampai dengan verifikasi, ini ketika saya pindah di artikel dengan judul artikel yang lain, ini masih bisa. Ya, oleh karena itu, jangan terlalu umum. Kalau ini kayak gini, kalau misalnya hanya penulisannya begini, selain subjek ketika ini saya pindah di artikel jurnal lain, ini sah-sah saja karena masih sangat umum, kualitatif, deskriptif, wawancara, observasi, semua penelitian juga seperti itu. Ya enggak? Dengan judul artikel apapun, kalau misalnya pakai kayak gini bisa gitu. Ini bisa hanya dipindahkan saja ke judul artikel lain. Oleh karena itu lebih dijelaskan lagi. Ketika menggunakan kualitatif, alasannya apa? Ketika menggunakan deskriptif, itu dia mendeskripsikan tentang apa? Ya. Ketika menggunakan observasi dan wawancara, siapa yang diobservasi? Siapa yang diwawancara? Observasi dan wawancara itu untuk mendapatkan data apa di dalam penelitian ini. Ya, reduksi data itu didapatkan dari informan yang mana. Ya, kalau misalnya semua tadi sudah dijelaskan gitu, observasi dan wawancara dilakukan kepada informan orang tua A, B, C misalnya yang ada di desa ini, kan ketika itu di copy paste untuk penelitian lain kan nggak bisa, karena di sana sudah fokus akan meneliti. Di sini metode yang digunakan adalah metode untuk meneliti tentang motivasi belajar dan pola asuh orang tua. Ya, tapi kalau misalnya hanya dengan menggunakan penjelasannya kualitatif, deskriptif, wawancara observasi, lalu menggunakan reduksi data, display data, sampai dengan penarikan kesimpulan, itu masih sangat umum. Semua penelitian juga seperti itu. Ya, oleh karena itu, butuh penjelasan lebih dalam lagi, butuh penjelasan lebih khusus lagi terkait dengan bagian-bagian yang dijadikan metode penelitiannya. Apa alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini? Itu juga dijelaskan. Kenapa deskriptif? Untuk mendeskripsikan apa dalam penelitian ini? Ya, subjeknya ada 5 gitu, orang tua misalnya. Lalu tekniknya menggunakan observasi dan wawancara. Siapa yang diobservasi? Siapa yang diwawancara? Observasi dan wawancara dalam penelitian dalam artikel ini untuk mendeskripsikan tentang apa dalam penelitian ini dijelaskan. Bagaimana cara mereduksinya? Reduksi data itu diambil dari proses informan yang mana? Informannya kan ada 5. Bagaimana cara mereduksinya? Jadi lebih dijelaskan, lebih detail terkait dengan bagaimana metode penelitian ini berlangsung. Itu koreksi dari saya terkait dengan metode penelitian. Kemudian selanjutnya yaitu terkait dengan hasil riset dan pembahasan. Coba dicek lagi di bagian PowerPoint-nya terkait dengan hasil riset. Ya, pertanyaannya untuk hasil riset, apakah hasil yang dipaparkan sudah mudah dipahami? Biasanya kalau untuk hasil riset itu dideskripsikan atau digambarkan dalam bentuk diagram atau tabel kalau bisa. Ya, kalau bisa. Dan biasanya kalau di dalam hasil penelitian itu masih data mentah, hasil wawancaranya dituliskan. Ya, itu apakah ini sudah ada tabel atau grafiknya untuk hasil riset? Belum.
Ya, di sini komentar saya. Menggunakan diagram atau tabel, apakah hasil wawancara, observasi, dan dokumentasinya sudah terlihat di dalam hasil penelitian? Jawabannya belum ada. Ya, sedangkan di dalam pembahasan, yuk, yang perlu dipertanyakan dalam pembahasan, yang pertama, apakah sudah ditafsirkan dengan menggunakan bahasa peneliti sendiri? Jawabannya sudah. Ya, pertanyaan yang pertama sudah. Semuanya ini sepertinya menggunakan bahasanya Zadira semuanya. Karena di sini tidak ada kutipan sama sekali. Tidak ada kutipan sumber sama sekali. Sepertinya ini sudah interpretasi dari Zadira sendiri. Ya, itu yang pertama sudah. Lalu yang kedua pertanyaannya, apakah hasil analisis sudah dibandingkan dengan penelitian sebelumnya? Jawabannya belum. Ya, jawabannya belum. Di dalam hasil riset dan pembahasan di sini sama sekali belum membandingkan antara hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya yang relevan. Ya, jadi sama sekali di sini belum diulas dengan menggunakan penelitian sebelumnya. Belum dibandingkan dengan penemuan penelitian sebelumnya. Saya yakin sebelum Zadira mau meneliti tentang ini, pasti banyak penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan motivasi belajar dan pola asuh orang tua. Itu sangat banyak, saya yakin. Ya, coba cari hasil penelitian gitu ya. Penelitian-penelitian yang dilakukan oleh orang-orang lain terkait dengan motivasi belajar dan terkait dengan pola asuh orang tua. Itu pasti banyak, apalagi di jurnal-jurnal penelitian terkait penelitian tentang motivasi belajar dan pola asuh. Karena di sini sedang meneliti artikel yang dibuat oleh Zadira adalah terkait dengan motivasi belajar dan pola asuh orang tua. Coba hasilnya apa di dalam jurnal itu, kemudian dibandingkan dengan hasil penelitiannya Zadira. Ya, oleh karena itu di sini ada perbandingan atau mungkin tidak perlu menyebutkan perbedaannya, bahkan persamaannya pun tidak masalah. Ketika hasil penelitiannya Nur Zadira misalnya, adapun pola asuh orang tua yang dilakukan di desa A tadi di tempat penelitian adalah pola asuh demokratis misalnya. Contoh demokratis, pola asuh demokratis yang dilakukan oleh orang tua di desa A kepada anak antara lain apa saja pola asuh demokratis contohnya yang dicontohkan di dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur Zadira itu apa. Kemudian hal tersebut sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh siapa? X misalnya, oleh X yang menyebutkan bahwa tuh misalnya ya pola asuh demokratis yang dilakukan oleh orang tua itu cenderung lebih baik dibandingkan dengan pola otoriter misalnya. Ya, misalnya hal tersebut harus ada di dalam pembahasan, jadi harus dibandingkan atau di-compare, tidak harus dengan hasil penelitian yang berbeda. Bisa juga hasilnya sama. Ya, walaupun hasilnya sama tapi kan tempatnya berbeda. Ya, apalagi di sini lebih memfokuskan pada masa pandeminya. Sama-sama motivasi belajar sih, tapi penelitian terdahulu itu belum di masa pandemi, sedangkan yang dilakukan oleh Zadira itu adalah di masa pandemi misalnya. Itu lebih menarik dan itu bisa dibandingkan. Berbeda atau enggak sih di masa pandemi dan tidak di masa pandemi? Itu coba dikompetkan, dibandingkan apakah itu berbeda atau mungkin sama. Dan itu yang harus ada di dalam sebuah pembahasan hasil penelitian. Selain dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu, juga harus dibandingkan atau didukung dengan teori yang berkaitan. Teori yang harus dicari gitu, yang harus ada di bab 2 yaitu tadi balik lagi. Makanya di sini sangat penting untuk mengenali apa itu variabel penelitian. Apa sih yang mau kalian teliti di dalam penelitian yang mau kalian lakukan, variabelnya itu apa? Oleh karena itu kita harus paham atau kita harus cari teori tentang apa.
Ya, dengan hasil penelitiannya Nur Zadira yang sekarang itu harus dibandingkan dengan teori yang pertama, teori pola asuh dan teori motivasi. Hasilnya apa? Hal tersebut sesuai dengan teorinya siapa yang menyebutkan bahwa ya, dan itu harus ada di pembahasan dan saya belum melihat itu. Ya, ini baru bahasa interpretasinya aja, hasil penelitiannya yang Nur Zadira itu lakukan, hasilnya adalah ini. Ya, setelah hasilnya ini, coba bandingkan dengan penelitian terdahulunya siapa, lalu coba comparekan atau didukung dengan teorinya siapa, teori motivasi dan teori pola asuhnya siapa. Oleh karena itu, di situ sangat penting kita mengutip sebuah teori yang merupakan subjek atau variabel penelitian yang akan kita teliti. Oleh karena itu nanti kita gampang nyari teorinya. Jadi teori yang nanti kita tuliskan di dalam bab 2 sebuah skripsi itu tidak melebar kemana-mana. Cukup dengan variabel yang kita teliti aja. Kita mau meneliti tentang pola asuh, kita mau meneliti tentang motivasi, ya udah cukup. Ya, teorinya hanya 2 itu aja yang diperdalam. Dan itu untuk mengulas di bagian pembahasan hasil penelitian. Jadi ya, di bagian pembahasan dan hasil penelitian, hasil riset di sini saya kira sama sekali belum menuliskan sumber teori dari ahli. Ya, baik itu dari ahli maupun dari penelitian terdahulu. Itu di bagian hasil riset dan pembahasan. Kemudian kita beranjak ke kesimpulan. Simpulan juga seperti itu. Tadi di pendahuluan, ingat nggak? Di bagian terakhir, di pendahuluan itu harus ada yang namanya tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitiannya itu ada berapa? Misalnya tujuan penelitiannya ada 3. Yang pertama untuk mengetahui bagaimana pola asuh, yang kedua untuk mengetahui bagaimana motivasi belajar, yang ketiga untuk mengetahui apa faktor pendukung dan penghambat motivasi belajar. Berarti kesimpulannya itu juga harus ada 3. Karena itu pentingnya di sana, dan di sini itu saya kira masih tidak fokus karena di dalam pendahuluan itu nggak ada tujuannya. Karena itu di simpulan pun nggak fokus, simpulannya nggak bunyi. Ya, simpulan dari artikel ini itu tidak berbunyi di sini, jadi nggak nyambung. Yang diteliti apa gitu, yang disimpulkan itu apa? Karena sebetulnya simpulan adalah jawaban dari rumusan masalah atau tujuan penelitian. Ketika tadi tujuan penelitian di pendahuluan ada, nah di simpulan itu adalah menjawab dari tujuan penelitian. Ketika misalnya tujuan penelitian yang pertama adalah untuk mengetahui pola asuh, ya berarti simpulannya pola asuh yang digunakan oleh orang tua di desa X, misalnya menggunakan pola asuh demokratis. Itu simpulan yang pertama. Yang kedua, bagaimana motivasi belajar? Sedangkan motivasi belajar anak usia dini di desa X itu masih tergolong rendah misalnya. Hal tersebut dibuktikan dengan apa? Kenapa rendah? Itu simpulannya. Adapun faktor yang menjadi penghambat rendahnya motivasi belajar siswa ketika tujuan penelitian tadi adalah yang ketiga, faktor penghambat motivasi belajar siswa, apa di sini yang menjadi faktor penghambatnya dijelaskan. Jadi harus berkaitan antara simpulan dengan tujuan penelitian yang ada di bagian pendahuluan. Di sini catatan saya untuk artikel yang dibuat Zadira, simpulan tidak fokus karena tujuan penelitian juga belum ada di bagian pendahuluan. Karena simpulan adalah menjawab dari tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya ada berapa, simpulannya pun akan mengikuti berapa. Gitu ya, itu terkait dengan simpulan. Lalu ucapan terima kasih tidak ada masalah. Lalu selanjutnya ada daftar pustaka. Daftar pustaka pun di sini saya tidak mengomentari. Saya hanya menuliskan ini pakai style apa. Gitu ya. Ini pakai style apa?
Ya, saya tidak mengomentari ini salah atau betul, ini Zadira itu pakai style apa, itu tidak masalah, karena di dalam penulisan sebuah daftar pustaka itu ada beberapa style, mau pakai American style, apa style gitu ya. American Psychology Style ini apa mau pakai Harvard Style, mau pakai Vancouver, apa IEE, apa ISO, dan yang lain sebagainya. Nah ini Zadira mau pakai pola yang mana, hal tersebut tentunya harus disesuaikan dengan template yang diwajibkan oleh channel yang akan sebagai tempat kita meet. Di sini saya tidak menyalahkan atau tidak ada komentar. Di sini saya hanya menuliskan ini menggunakan style apa. Ketika memang misalnya dia pakai Vancouver, penulisan stylenya adalah seperti ini, ya berarti tidak masalah. Ini berarti pakainya style Vancouver, ya. Dan ini harus konsisten dari awal sampai akhir ketika pakai stylenya. IEE misalnya ya harus IEE semuanya, dari mulai buku, jurnal, sumber online gitu misalnya ya, undang-undang itu cara penulisannya seperti apa, itu ada semuanya di cara penulisan di masing-masing style penulisan daftar pustaka. Ya, itu terkait dengan daftar pustaka. Kita kembali lagi ke abstrak tadi di bagian akhir itu ya. Abstrak itu sebetulnya dibuatnya terakhir setelah kita sudah menuliskan dari pendahuluan sampai dengan daftar pustaka, baru kita membuat abstrak. Itu ya. Komentar saya di sini adalah abstrak itu merupakan ringkasan dari bab 1 sampai dengan 5. Ya, dari mulai pendahuluan, metode dan hasil pembahasan, itu semuanya harus tercover dalam sebuah abstrak. Menarik atau tidaknya sebuah artikel, seorang pembaca itu pasti bacanya abstrak dulu. Oleh karena itu, abstrak itu adalah hal yang paling menentukan seorang pembaca itu mau melanjutkan membaca atau tidak. Awalnya itu ada di abstrak. Ketika abstrak kalian tidak menarik, ya berarti nanti sudah dipastikan pembaca tidak akan membaca bagian isi ke dalamnya. Ya, baca abstraknya aja tidak menarik. Ya, oleh karena itu, abstrak itu harus dibuat semenarik mungkin dan harus menggambarkan dari mulai pendahuluan sampai dengan kesimpulannya. Ya, dan di sini yang dituliskan oleh Zadira itu baru pendahuluan. Ya, baru menuliskan pendahuluan, bab metodenya mana belum dijelaskan, hasil pembahasannya mana belum dijelaskan, kesimpulannya mana belum dijelaskan. Ya, jadi abstrak itu merupakan ringkasan. Kalau kalian membuat skripsi, itu merupakan ringkasan dari mulai bab 1 sampai dengan bab 5. Dan abstrak adalah hal yang paling menentukan seorang pembaca akan melanjutkan membaca atau tidak. Oleh karena itu, ya, pembaca itu pasti yang dibaca pertama itu abstrak, dan jurnal itu yang ditampilkan di dalam web jurnal itu pasti abstraknya dulu. Ya, abstraknya dulu sebagai ringkasan isinya. Ketika abstraknya sudah menarik, dipastikan pembaca pasti akan penasaran dengan isinya. Kayaknya isinya menarik nih, abstraknya juga menarik gitu ya. Oleh karena itu, abstrak itu harus dibuat semenarik mungkin dan harus menggambarkan dari mulai bab pertama sampai dengan bab akhir. Di sini abstrak biasanya dituliskan dari mulai maksimal ya. Maksimal kalau abstrak itu kebanyakan adalah 250 sampai 300 kata, tidak boleh lebih. Tidak boleh lebih dari 300 kata, 250 sampai 300 kata. Itu abstrak. Nah, ini yang menjadi kesulitan juga gitu bagi seorang penulis. Biasanya penulis itu lebih senang cerita ngalor ngidul dibandingkan dia harus menulis singkat, padat, dan jelas. Lebih susah mengurangi kalimat daripada dia harus menulis atau membuat kalimat. Dan dalam membuat abstrak itu pengalaman saya ya, kalau membuat abstrak itu tulis aja semuanya.
kita ambil, kita comot-comot gitu ya, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Kalau sudah, lalu baru kita kurangi mana-mana yang tidak penting, kita buang sampai dengan 300 kata. Dan itu memang sulit gitu ya. Tapi memang harus dilakukan. Ketika lebih dari 300 kata, itu ya pasti reviewer jurnal ini lebih dari 300 kata, nggak bisa diterima. Karena abstrak itu yang akan muncul di lembaran cover awal sebuah website jurnal. Oleh karena itu di sini bagian penting itu adalah abstrak. Dia menyediakan informasi kepada pembaca untuk mengambil keputusan apakah dia itu perlu membaca lebih lanjut ke dalam apa isinya atau tidak. Kalau abstraknya saja itu tidak menarik, ya berarti sudah dipastikan dia tidak akan membaca ke dalamnya gitu ya, apalagi sampai ke pembahasannya. Oleh karena itu abstrak itu harus dibuat menarik, mulai dari ini, latar belakang, pendekatan, hasil, dan kesimpulan. Dan di sini yang dilakukan oleh Zadira ini baru latar belakangnya, tidak ada bab 3-nya mana, tidak ada hasil pembahasannya mana, simpulannya mana, itu belum ada. Selanjutnya adalah kata kunci. Tadi saya bilang, kata kunci merupakan variabel penelitian. Sebetulnya di sini kata kuncinya hanya pola asuh dan motivasi belajar itu cukup. Cukup ya. Karena apa? Kata kunci itu maksimal 5 kata, tidak boleh lebih dari 5 kata. Di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kata, ini sudah otomatis tidak masuk dalam kriteria kata kunci yang ada di dalam sebuah artikel jurnal. Karena kata kunci itu maksimal 5 kata aja. Oleh karena itu di sini itu yang paling menggambarkan isi itu apa? Sebetulnya pola asuh, motivasi belajar, kalau mau ditambahkan 1, PAUD gitu aja. Jadi pola asuh, motivasi belajar, dan PAUD saja. Kalau itu ada 5 kata, ya kan, pola asuh, motivasi belajar, PAUD, itu sudah 5. Tapi ketika misalnya mau pakai pola asuh dan motivasi belajar, itu juga cukup 4. Kalau enggak pola asuh, motivasi belajar, anak misalnya, tapi anak, kalau misalnya daripada anak, mendingan PAUD besar gitu, itu kan dihitung 1 kata, jadi itu hanya ada 5 kata. Catatannya itu ya, pola asuh di sini kata kuncinya itu terlalu banyak, lebih dari 5 kata. Kalau untuk yang abstrak bahasa Inggris, catatannya hanya kalau bahasa Inggris menggunakan kata miring atau italik. Ya, kalau bahasa Inggris italik, bahasa Inggris hanya menyesuaikan dengan isi abstrak yang bahasa Indonesia. Abstrak itu adalah sebagai penentu apakah pembaca itu akan meneruskan atau tidak dia membaca di bagian badan sebuah artikel jurnal. Oleh karena itu di sini harus dibuat menarik, maksimal 300 kata, maksimal ya, minimal 100, dan harus mencerminkan dari mulai awal sampai dengan akhir. Itu terkait dengan evaluasi atau review ya, lebih tepatnya review artikel jurnal yang dibuat oleh salah satu peserta TCS. Saya apresiasi gitu ya, dari beberapa pertemuan ini gitu ya, sudah 4 kali pertemuan itu ada yang bisa sudah menghasilkan sebuah artikel jurnal. Ini tinggal disempurnakan aja, Zadira, sesuai dengan masukan-masukan yang sudah saya tuliskan dalam kolom-kolom komentar di samping ini sebelah kanan. Silakan disempurnakan, nanti bisa disubmit. Entah itu Naila sudah bekerja sama dengan Joce gitu ya, atau mungkin Naila sudah bekerja sama dengan jurnal mana, yang hasilnya dari artikel teman-teman sekalian itu nanti akan dipublikasikan
dipublikasikan di jurnal mana, saya juga kurang tahu gitu ya. Silahkan bisa disempurnakan dan dari panitia itu bisa menggunakan teknik saya gitu ya. Tadi saya contohkan pakai ini aja, pakai pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam PowerPoint saya. Ketika itu sudah bisa terjawab, ya berarti itu sudah batas minimal artikelnya, ya berarti sudah kurang lebih dia sudah mendekati benar. Tapi ketika misalnya ketika ditanyakan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam PowerPoint ini kok masih banyak yang belum terjawab, itu butuh diperbaiki sebelum disubmit ke dalam sebuah jurnal. Itu hasil review artikel review saya terhadap artikelnya Nur Zadira. Saya apresiasi, silakan bisa diperbaiki Nur Zadira dan bisa mungkin disubmit di jurnal penelitian yang direkomendasikan oleh pengelola TCS ya, panitia TCS ini. Lalu selanjutnya Ibu, bagaimana sih caranya mensubmit sebuah artikel jurnal? Atau mungkin ada pertanyaan dulu sebelum bagaimana caranya mensubmit? Monggo silakan. Saya kembalikan ke Naila dulu. Baik Ibu. Sebelumnya Kang Teteh semuanya, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait tadi kita sudah mereview satu artikel dari Teh Nur. Gimana Kang Teteh semuanya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin jika dirasa tidak ada pertanyaan dan sudah cukup jelas, mungkin bisa dilanjut aja kali ya Bu ke materi selanjutnya yang terkait bagaimana cara penguploadan artikel jurnal. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, saya langsung contohkan saja ya bagaimana caranya mensubmit sebuah artikel di dalam jurnal penelitian. Saya contohkan karena kebetulan saya pengelolanya, ya ini yang belum bersinta dulu aja ya. Kalau sudah bersinta nanti agak ribet. Kebetulan itu saya itu reviewer di E+, JPPM, lalu IAIN Parepare, PLS Parepare. Nah, kebetulan juga di jurnal yang paling terbaru adalah di jurnalnya yang miliknya Imadiklus. Beberapa itu sudah bersinta dan yang di Imadiklus itu yang belum bersinta. Jadi ini saya coba submit, saya contohkan di jurnalnya Imadiklus, tapi nanti ini saya hapus lagi. Ya, jadi ini hanya sampel saja, sampel contoh bagaimana caranya mensubmit, dan saya yakin di sini juga semester atas pasti ada yang sudah mensubmit lah ya, tapi di sini mungkin ada yang belum sama sekali pernah mensubmit sebuah artikel jurnal. Saya contohkan. Sudah kelihatan ya, Naila? Sudah, Ibu. Oke, saya contohkan submit di LEJ ya, Learning Journal. Lifelong Educational Journalnya Imadiklus. Ketika kalian sama sekali belum pernah mendaftar di dalam jurnalnya Imadiklus, berarti hal yang harus kalian lakukan adalah daftar. Di sini ada menu daftar, ada menu login. Ketika kalian sama sekali belum pernah masuk ke dalam jurnalnya Imadiklus, silahkan kalian daftar. Ketik nama, gitu ya, nama depan, nama belakang, afiliasinya Universitas Singapura Bangsa Karawang, telepon kalian, negara kalian bisa diisi, email kalian, nama pengguna sebagai kata user password kalian nanti ketika masuk, gitu ya, lalu kalian klik setuju, lalu daftar. Itu untuk mahasiswa yang sama sekali belum pernah mendaftar.
Ini hampir sama, semua jurnal itu pasti juga akan seperti itu. Jadi ada menu daftar, ada menu login. Ya, karena kebetulan saya sudah punya user di dalam LEJ gitu ya, LEJ-nya Imadiklus, jurnalnya Imadiklus, itu saya langsung login. Ketika kalian yang belum pernah, silakan daftar dulu gitu ya. Setelah daftar, ingat-ingat user password kalian. Ini ya, nama pengguna dan kata sandinya diingat-ingat sebagai password kalian untuk masuk login. Langsung saja saya contohkan login. Di sini klik tombol login. Kalian masukkan tadi setelah nama kalian daftar ya. Kalau saya ini berarti pakai nama saya. Setelah ketik kata sandi dan nama pengguna, kemudian login. Oke, tampilannya akan seperti ini. Ketika kalian sudah pernah submit, itu akan ada histori naskah. Ya, akan ada histori naskah di sini ketika kalian sudah pernah submit. Tapi ketika sama sekali belum pernah submit, yang perlu kalian lakukan adalah klik naskah baru. Ini karena kalian baru mau submit. Ya, klik naskah baru di sebelah kanan. Ada yang pakai bahasa Indonesia, ada yang pakai bahasa Inggris. Kebetulan di sini jurnal Imadiklus pakainya bahasa Indonesia, lebih mudah. Klik naskah baru. Klik naskah baru. Silahkan kalian isi. Artikel jurnal yang akan kalian upload itu pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris. Ada pilihannya. Artikel yang mau kalian upload itu pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Saya klik bahasa Indonesia. Ya. Dan di sini persyaratan yang mengirim naskah itu harus semuanya terpenuhi. Ketika tidak terpenuhi, itu tidak akan diproses oleh pengelola jurnal. Yang pertama, membaca persyaratan. Oke, saya bersedia. Naskahnya tidak boleh sudah diterbitkan di jurnal lain. Dalam artian, beda antara terbit dan submit ya. Kalau terbit itu berarti sudah ada online-nya, sudah ada cetaknya. Itu nggak boleh diterbitkan lagi di sini. Itu ya, bersedia bahwa naskah ini tidak pernah diterbitkan dimanapun dan tidak akan diterbitkan dimanapun selain di sini. Oke, setuju. Bukan PDF. Jadi yang kalian kirimkan di sini naskah artikelnya itu nanti jangan PDF karena tidak boleh PDF. Kenapa tidak boleh PDF, Bu? Kalau tidak PDF kan berantakan, Bu. Kalau misalnya menggunakan doc itu kan berantakan. Justru kalau PDF itu reviewer akan kesulitan untuk mereview, memberi komentar. Kalau pakai PDF gimana coba caranya? Gitu ya. Oleh karena itu di sini harusnya pakai Word atau RTF. Ya, boleh Word, boleh RTF, tapi jangan PDF yang disubmit. Kalau kalian submit pakai PDF itu sudah pasti tidak akan diterima. Oke, setuju, jangan PDF. Gitu ya. Referensinya itu nanti akan dituliskan di sini. Kalian setuju atau tidak, nanti daftar pustakanya harus dituliskan. Oke, setuju. Diketik menyesuaikan dengan template. Ingat, sekali lagi. Gitu ya. Naskah diketik menyesuaikan dengan template jurnal. Kalau tidak sesuai template, itu saya pastikan pasti dikembalikan lagi. Ya, sebagus apapun isi jurnalnya, kalau dia tidak sesuai dengan template jurnal yang ditentukan oleh jurnal, oleh masing-masing jurnal, itu pasti akan dikembalikan atau mungkin bahkan ditolak. Gitu ya. Mengikuti gaya selingkung harus ya. Ketika misalnya ada tinjauan pustaka, ya berarti harus ada tinjauan pustakanya. Ketika tidak ada tinjauan pustaka, ya berarti tidak usah ada tinjauan pustaka. Jadi, walaupun kalian sudah capek-capek nyari teorinya, tapi ketika artikel jurnalnya itu tidak mensyaratkan harus ada tinjauan pustaka, ya berarti tidak usah. Itu ya. Oleh karena itu juga kalian harus setuju. Pokoknya intinya ketika kalian itu mau mensubmit di sini, ya kalian ikuti aturan yang ada di jurnalnya.
gitu ya, bersedia melakukan editing. Ketika proses review sudah berlangsung gitu ya, kalian harus memperbaiki sesuai dengan komentar-komentar yang diberikan oleh reviewer. Bersedia juga gitu ya, melihat panduannya biasanya ada di websitenya masing-masing gitu ya. Mengikut sertakan minimal satu penulis yang memiliki NIDN. Biasanya gitu ya, biasanya kemarin saya jelaskan, penulis itu lebih diutamakan yang lebih dari satu penulis. Ya, kalau penulisnya hanya satu, itu biasanya kurang dilirik oleh pengelola jurnal. Kenapa? Gitu. Karena artikel jurnal yang baik itu lebih dari satu penulis. Kenapa, Bu? Kenapa harus lebih dari satu? Karena di sana nanti terjadi ini multidisiplin ilmu, gitu ya. Jadi pemikirannya di sana itu akan kaya, apalagi kalau beda fakultas, beda jurusan, beda universitas. Bahkan yang lebih baik lagi adalah antara Indonesia dan luar negeri, kampus luar negeri itu pasti 80%, 90% itu pasti akan diterima kalau penulisnya berasal dari satunya Indonesia, satunya luar negeri, atau mungkin beda kampus, atau itu beda prodi. Pokoknya intinya adalah lebih dari satu penulis, dan di sini ternyata LEJ mensyaratkan lebih dari satu, dan alangkah lebih baiknya memiliki NIDN, berarti di sini harus dosen. Ya, jadi selain mahasiswa kalian juga harus menyertakan dosen pembimbing. Mungkin maksudnya adalah ini. Jadi bukan hanya mahasiswa individu, tapi juga harus ada satu orang yang memiliki NIDN, dan ini aturan. Tidak semua jurnal seperti ini, tidak ya, tidak semua jurnal seperti ini. Ini hanya ada di LEJ saja, dan kalian bisa menyesuaikan. Ketika sudah, misalnya komentar untuk editor, apa kalian punya komentar apa? Atau misalnya gini, apakah boleh untuk diterbitkan LOA-nya, apakah boleh untuk diterbitkan LOA-nya terlebih dahulu sebagai syarat sidang penulis artikel sambil proses review artikel tetap berjalan? Boleh. Ini contoh ya. Karena sebetulnya apa? Kalian submit jurnal kan sebetulnya kalian butuh LOA-nya dulu. Sedangkan LOA yang betul, urut-urutannya gitu ya, LOA didapatkan ketika proses review itu sudah selesai. Dan itu kan memakan waktu yang agak cukup lama. Jadi, oleh karena itu kalian memberikan pesan nih untuk editor, apakah boleh LOA-nya diterbitkan dulu sebagai syarat sidang, tapi saya janji kok proses reviewnya itu akan tetap berlangsung, tapi saya butuh LOA-nya dulu. Intinya kan seperti itu. Ini silahkan boleh disampaikan kepada editor, dan apapun itu, kalian mau minta apa ke editor itu silahkan disampaikan saja di dalam komentar untuk editor, gitu ya. Kemudian, ya saya setuju pernyataan hak cipta, saya setuju data saya diambil dan disimpan berdasarkan privacy, gitu ya. Centang-centang, simpan, dan lanjutkan. Itu baru pertama, itu tahap pertama. Lalu kemudian unggah file naskah. Pilih komponen artikel. Komponen artikel yang mau diupload itu apa? Sudah barang tentu itu biasanya adalah file utama naskah. Pilih yang file utama naskah. Kemudian setelah dipilih klik file utama naskah, unggah file. Ingat, file yang akan diunggah itu artikel jurnal kalian dalam bentuk Word, ya, doc, jangan PDF. Ya, doc, jangan PDF. Unggah file yang sudah sesuai dengan template. Ingat, yang sesuai dengan template. Kalau tidak sesuai dengan template, buru-buru dilirik, gitu ya, pasti akan dikembalikan. Ingat, harus sesuai dengan template. Saya contohkan misalnya, sudah sesuai dengan template nih, punya Adela Nafisa. Misal, saya Adela Nafisa, lalu kemudian unggah.
Itu ya. Setelah sudah diunggah filenya, file utama naskahnya yang sudah sesuai dengan template dan jenisnya adalah doc atau Word, jangan PDF, kemudian klik lanjutkan. Ketika ini sudah betul, klik lanjutkan. Ya, konfirmasi selesai. Ini filenya sudah terunggah. Ya, file artikel kalian yang sudah kalian buat, yang sudah kalian susun, sudah kalian sesuaikan dengan template, sudah terunggah. Klik simpan dan lanjutkan. Ini masuk ke metadata. Judulnya apa? Ketika di sini yang ada tanda bintangnya itu berarti harus diisi. Tapi prefix kan nggak ada tanda bintang ya, itu berarti nggak usah diisi, nggak apa-apa. Tidak usah diisi, tidak apa-apa, karena kalau memang tidak ada. Kalian fokus saja yang ada tanda bintangnya, berarti itu harus diisi. Ya, saya contohkan misalnya judulnya ini. Ini judul dalam bahasa Indonesia. Judul dalam bahasa Inggrisnya apa? Juga harus dituliskan. Oke, ini saya contohkan. Subjudul ketika tidak ada bintangnya berarti tidak usah. Judul ada dua ya, ada judul dalam bahasa Indonesia, ada judul dalam bahasa Inggris. Ini semua jurnal itu pasti seperti itu. Lalu selanjutnya abstrak. Ya, perlu diingat tadi. Abstrak itu kenapa penting, Bu? Abstrak itu adalah kata kunci yang mendeskripsikan seorang penulis itu, seorang pembaca itu akan lanjut membaca atau tidak, itu dilihat dari menarik atau tidaknya abstrak. Karena sebuah abstrak itu nanti akan muncul di dalam website sebuah jurnal. Jadi, oleh karena itu, abstrak itu harus dibuat menarik. Dan terbukti di sini abstrak pun harus ditulis. Gitu ya. Jadi di sini copy pastekan abstraknya. Ini saya contohkan ya. Ini saya contohkan misalnya abstraknya ini, misal saja contoh. Silakan kalian copy pastekan abstrak kalian di sini. Dan ini ada tanda bintangnya, berarti harus ada abstraknya. Silakan di copy pastekan. Abstrak Indonesia, abstrak Inggris. Ya, silakan abstrak Inggrisnya juga dituliskan di sini. Abstrak Inggrisnya. Oke, ketika misalnya ini tidak ada tanda bintang, abaikan saja. Referensi itu daftar pustaka. Copy pastekan daftar pustaka kalian. Itu ya, daftar pustakanya menggunakan style apa sesuai dengan template. Copy pastekan di sini daftar pustaka, karena daftar pustaka ini pun nanti yang akan muncul di dalam halaman website jurnal. Jadi jangan sembarangan ya, karena ini nanti akan berhubungan dengan plagiasi atau tidak plagiasi. Sumber kutipan, semua teori yang dipakai dalam jurnal kalian itu dipertanggungjawabkan dalam daftar pustaka. Sebegitu pentingnya antara abstrak dan daftar pustaka. Semua jurnal hampir semuanya harus menuliskan referensi. Referensi di sini ada tanda bintang, gitu ya. Jadi abstrak, judul, kata kunci, saya lupa di sini. Kata kuncinya tadi misalnya pola asuh, kemudian motivasi belajar, ini juga harus ada. Lalu kemudian PAUD, gitu ya. Ini harus dituliskan kata kuncinya. Sebegitu pentingnya juga kata kunci. Gitu ya, di sini kata kunci harus dituliskan. Nah, selain referensi, selain abstrak, selain kata kunci, gitu ya, selain judul, baik itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, selanjutnya adalah kontributor atau penulis. Kalau kalian yang submit sebagai atas nama Ika, itu akan otomatis ada di sini. Ya nggak? Saya nggak usah menuliskan Ika Rizky Melia lagi di sini. Emailnya nggak usah, karena tadi saya sudah register dan nama saya sudah di sini. Ya, tapi yang perlu ditambahkan, yang kadang gitu ya, yang kadang mahasiswa lupa itu adalah nama penulis kedua dan nama penulis ketiga itu tidak ditambahkan. Padahal itu sangat penting karena apa? Tadi kan
tadi kan harus menggait satu gitu ya, dosen yang ber-NIDN. Jadi kalau misalnya hanya penulisnya satu di sini, walaupun di artikelnya itu ada 3 penulisnya, itu sebelum melihat artikel jurnalnya, pasti seorang pengelola itu melihatnya ini dulu, OJS-nya dulu. Oleh karena itu di sini jangan lupa menambahkan penulisnya, karena di sini nih yang biasanya mahasiswa lupa itu di sini. Hanya ada satu, karena dia yang mendaftar, gitu ya. Tanpa dituliskan pun di sini akan otomatis daftar kontributornya ya namanya dia yang daftarin, melalui web jurnalnya. Tapi padahal kan ada nama kedua dan ketiga dosen pembimbing yang belum dituliskan di sini. Cara menambahkannya gimana, Bu? Tambahkan kontributor di sebelah kanan atas. Tambahkan kontributor. Gitu ya. Nama depannya siapa, nama belakangnya siapa. Gitu ya. Kontak emailnya apa? Kontak email dosen pembimbing 1. Afiliasinya universitas mana. Ya, biografi tidak perlu ditulis, tidak masalah karena di sini tidak ada tanda bintangnya. Ya, kirimkan surel untuk meminta otorisasi ORCID atau mungkin tidak perlu. Ketika tidak ada tanda bintangnya, itu tidak perlu diisi, tidak masalah. Peran kontributornya sebagai penulis, ya, sebagai penulis. Kalau kalian itu nanti sebagai penulis dan sebagai narahubung. Kalau untuk kalian, kalau sudah diisi semuanya, klik simpan. Itu baru penulis yang kedua. Dan dosen pembimbing ada 2. Jangan lupa tambahkan kontributor untuk dosen pembimbing yang kedua. Gitu ya. Kontak emailnya apa misalnya, afiliasinya mana, biografi tidak perlu, penulis sebagai penulis, ORCID juga tidak perlu, ketika tidak yang berbintang itu tidak diisi, tidak masalah, klik simpan. Seberapapun banyak penulis yang ada di dalam artikel kalian, silakan ditambahkan. Itu ya, jangan lupa. Ini mahasiswa yang sering lupa adalah yang di sini. Masih kelihatan nggak di layar, Nail? Nggak ada, Bu. Hilang ya? Sudah? Sudah, Ibu. Sudah kelihatan lagi. Oke, gitu ya. Yang sering mahasiswa lupakan adalah itu. Jadi nama penulis kedua dan ketiga dan seterusnya. Karena kalau nama penulis pertama itu akan otomatis muncul sendiri. Siapa yang mensubmit artikelnya, ya pasti itu. Dia login menggunakan usernya siapa, pasti di sana sudah ada namanya sendiri. Dan lupa untuk menuliskan nama penulis kedua dan nama penulis ketiga. Padahal ini sangat penting. Gitu ya, dengan cara menambahkan kontributor. Tambah kontributor. Oke, kalau semuanya sudah diisi, ini namanya metadata. Ya, setelah tadi sudah persetujuan, setelah tadi udah unggah naskah, kemudian ini sudah masuk ke metadata, lalu klik simpan dan lanjutkan. Nah, naskah yang diunggah sudah siap dikirim, gitu ya. Anda silakan bisa mereview kembali, coba dibaca-baca lagi. Ya, masukkan metadata apakah sudah benar, unggah file coba dibuka lagi apakah sudah betul atau tidak. Ya, bisa dibuka-buka lagi. Kalau memang sudah sesuai, klik selesaikan dan kirim naskah. Anda yakin menyerahkan naskah ke jurnal ini, klik OK. Ya, ketika sudah klik OK, itu berarti secara otomatis itu kalian sudah selesai mensubmit. Dan apabila sudah klik Oke, submit itu secara otomatis kalian pasti akan mendapatkan notifikasi di email kalian. Ketika kalian belum mendapatkan email gitu ya, kalian itu berarti perlu dipertanyakan ke pengelola jurnalnya apakah sudah berhasil atau
Belum. Nih, pengiriman naskah selesai. Saya buktikan ya, coba saya buka email saya. Apakah email saya sudah ada pemberitahuan bahwa sudah berhasil submit di jurnalnya LEJ-nya Imadiklus? Saya tadi pakai email yang Unsika. Ketika kalian sudah berhasil submit, tulisannya itu adalah pengiriman naskah selesai, coba dicek emailnya. Betul kan? Ucapan terima kasih atas penyerahan naskah. Oh, terima kasih sudah menyerahkan naskah dengan judul ini bla 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 bla. URL naskah. Gini ya. Terima kasih, ini pengelola jurnalnya, chief editornya Pak Muarifudin. Ya, terima kasih Ika Rizky Mehilia sudah menyerahkan naskah. Ini sudah selesai submit artikel. Ditunggu beberapa saat apakah artikel kalian diterima atau tidak, atau mungkin dikembalikan. Itu dengan cara kalian mengunjungi laman ini aja terus. Jadi coba login aja apakah di sana ada pemberitahuan gitu ya. Apakah di sana ada pemberitahuan naskah masuk? Nih, kan berarti ini saya mengupload. Tadi kan waktu saya masuk pertama kan di sini masih kosong. Ya enggak? Oleh karena itu saya klik naskah baru. Kalau misalnya nanti kalian masuk login, terus kalian ada pesan-pesan apakah itu artikelnya harus direview atau mungkin artikel kalian harus dikoreksi, harus disesuaikan dengan template, komentar-komentar yang diberikan oleh reviewer pengelola jurnal, itu semuanya ada di sini nanti di bagian naskah masuk. Ya, sesuai dengan artikel yang sudah kalian submit. Sering-sering ditengok saja di websitenya dengan cara login. Coba naskah masuk saya ada komentar apa di sana diperbaiki. Kalau misalnya sudah diperbaiki silahkan diupload ulang. Caranya sama persis seperti awal tadi. Itu ya, itu mungkin bagaimana caranya upload artikel di dalam sebuah jurnal dengan sistem OJS. Kurang lebihnya sama. Ini saya contohkan di jurnalnya Imadiklus, PLS Imadiklus. Itu ya. Semua jurnal hampir sama sistematika caranya, hanya mungkin agak sedikit berbeda tampilannya aja. Tampilannya yang berbeda, tapi cara esensinya secara garis besar itu adalah tadi seperti yang sudah saya contohkan. Bagaimana perkembangannya, apakah naskah kita diterima atau tidak, proses LOA-nya lewat apa, itu biasanya semuanya dilakukan melalui OJS ini, Open Journal System. Ya, karena semua jurnal itu semuanya sekarang menggunakan Open Journal System. Tidak ada lagi yang namanya titip-titipan jurnal lewat WA-WA-an. Saya titip jurnal dong, saya terbitkan jurnal, saya kirim ya lewat WA. Itu sekarang sudah nggak zamannya lagi. Ya, semuanya itu menggunakan satu pintu. Ya, dari submit, dari mulai reviewer, dari mulai mengembalikan sampai dengan penerbitan itu menggunakan namanya Open Journal System. Semua jurnal sekarang menggunakan Open Journal System. Ya, itu mungkin sedikit penjelasan terkait dengan bagaimana caranya submit di dalam sebuah jurnal. Gitu ya, Naila, barangkali ada yang ingin bertanya terkait ini karena mungkin waktunya juga sudah habis, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ibu. Untuk akun teteh yang ingin bertanya mungkin bisa ditanyakan langsung. Bagaimana akun teteh semuanya? Apakah ada yang ingin ditanyakan?
Mungkin penjelasan Bu Ika tadi sudah jelas ya Kang Teteh semuanya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin jika dirasa sudah tidak ada yang ditanyakan, langsung ditutup saja atau bagaimana, Bu? Mangga, silahkan. Baik, mungkin jika dirasa sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan dan sudah cukup jelas penjelasan dari Bu Ika tadi, mungkin bisa ditutup saja ya. Mungkin sebelum ditutup nanti untuk Teh Nur dan Teh Jenny dan Teh Riana bisa menghubungi pihak panitia ya. Mungkin langsung ditutup saja. Baik, jika dirasa sudah cukup, maka saya akan menutup kegiatan TJS pertemuan kelima ini. Terima kasih banyak kepada Bu Ika atas ilmu yang sudah diberikan, dan terima kasih juga kepada Kang Teteh yang sudah mau menyempatkan hadir dalam kegiatan TJS pada hari ini. Kami selaku panitia memohon maaf jika terdapat kesalahan atau perbuatan dalam kegiatan TJS ini. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum menutup kegiatan pada hari ini, kita sesi dokumentasi terlebih dahulu ya teman-teman. Mungkin buat Awan Teteh bisa on cam nih, kita buat sesi dokumentasi. Yuk on cam Awan Teteh semuanya. Ayo dong on cam, kita mau sesi dokumentasi. Mungkin yang tidak ada kendala atau apa bisa on cam terlebih dahulu ya Kang Teteh. Oke. Yuk yang belum bisa on cam. Hayu. Pertemuan terakhir. Sudah selesai ya berarti ini ya, Nay ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sudah selesai, Bu. Yuk on cam yuk Kang Teteh, karena ini pertemuan terakhir juga. Oke, masih ada yang mau on cam nggak? Oke. Mungkin langsung aja aku assessin. 1, 2, 3. Lagi sekali lagi boleh gaya bebas Kang Teteh. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak ya Kang Teteh. Terima kasih banyak udah mau menyempatkan hadir dalam kegiatan TJS. Oke, sama-sama. Semuanya. Sehat-sehat semuanya. Mungkin yang Assalamualaikum. Iya Ibu. Waalaikumsalam. Mungkin buat Kang Teteh yang tadi namanya disebut sama saya bisa langsung menghubungin ya.